Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara daring untuk mengikuti Seminar Nasional Desain Sosial 2021 dengan tema Adaptabilitas Desain Sosial, Strategi dan Inovasi di Masa Pandemik, yang akan saya, Valencia Kanina, pandu selama 2 hari ke depan. Sebelum memulai kegiatan, berikut saya bacakan tata tertib dalam mengikuti seminar ini. Antara lain, presenter diharapkan menggunakan nama akun Zoom sesuai format yang sudah ditentukan panitia, lalu tidak mengaktifkan mikrofon kecuali ingin bertanya, tidak menulis pesan yang mengganggu pada kolom chat, dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dr. Hon Jonathan L. Parakpak, MHSI selaku Rektor Universitas Pelita Harapan. Kepada yang terhormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan juga salam Hari Pendidikan Nasional. Kita bersyukur pada hari ini bahwa inisiatif dari Fakultas Desain UPH berkolaborasi dengan 7 universitas untuk bersama-sama mengadakan webinar yang saya kira sangat penting. Yang saya hormati para keynote speaker, distinguished keynote speaker dari Ibu Wakil Ketua MPR, Pak Menteri yang adalah juga alumni UPH, ya jadi Bapak Menteri Pariwisata, ya Bapak Dr. ya Sandiaga Uno, dan juga saya kira waktu dirancang acara ini, Pak Menteri Ristek masih menjabat. Jadi saya kira bagus kalau kita mengatakan juga masih Pak Menteri. Merupakan suatu acara yang sangat penting untuk mengadakan satu webinar yang berbicara tentang adaptability. Mengapa adaptability ini penting? Karena sebelum adanya pandemi, kita berbicara tentang industri 4.0 yang mempengaruhi juga kehidupan kita. Juga kita berbicara tentang masyarakat 5.0, dan itu juga tidak bisa kita bendung, bahkan barangkali dengan suasana pandemi sekarang ini, apa yang banyak diceritakan mengenai masyarakat 5.0 itu semakin menjadi kenyataan, karena akan terjadi klaster-klaster ya di mana kita hanya berhubungan dengan ya jaringan-jaringan yang tersisa. Oleh karena itulah, maka pasti kita akan menghadapi perubahan-perubahan ke depan. Dan kalau kita berbicara tentang desain sosial, ini apa yang akan terjadi? Saya kira apa yang 1-2 hari ini akan dibicarakan tentang ya triple helix, diperlukan cooperation, kerjasama yang sangat erat antara pemerintah, ya akademisian, dan masyarakat, sehingga arah dan tujuan dari perubahan-perubahan yang akan datang itu tidak sampai merugikan kita, tetapi bahkan ya membawa keuntungan. Oleh karena itu saya berharap dari webinar 2 hari ini akan muncul gagasan-gagasan yang benar-benar akan mengantarkan kita memasuki era baru, era ya yang kita bicara soal ya 5.0 society, dan nanti industri juga masih tetap akan berkembang. Dan disinilah saya kira diperlukan gagasan-gagasan yang sangat penting. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para keynote speaker
adalah bapak-bapak dan ibu yang berada dalam posisi untuk memberikan masukan-masukan yang sangat penting dan akan menjadi bagian dari webinar ini. Katanya dalam menghadapi new normal, menghadapi masyarakat 5.0, ada beberapa hal yang akan menjadi sangat penting. Pertama adalah soal kolaborasi. Dan saya pikir seminar ini membuktikan kolaborasi yang bagus. 7 universitas mengadakan kolaborasi dan saya harap karena kolaborasi universitas ini akan memunculkan gagasan-gagasan cemerlang. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam webinar pada 2 hari ini. Yang kedua yang dikatakan adalah kita tidak bisa menghindari inovasi, terus-menerus berinovasi karena perubahan yang akan terjadi ke depan ini bukan lagi linear tetapi terus eksponensial. Disinilah saya pikir membuat desain dalam suasana yang bergejolak, dalam suasana yang berubah begitu cepat, diperlukan wisdom, diperlukan benar-benar bijaksana untuk mempersiapkan kita semua masyarakat, bangsa dan negara, bahkan manusia menghadapi era yang akan datang ini. Terima kasih kepada semua yang akan memberikan pikiran-pikiran dalam seminar ini. Terima kasih kepada Ibu Wakil MPR, kepada Bapak-Bapak Menteri, kepada para speakers yang akan memperkaya seminar ini. Atas nama UPH saya menyampaikan selamat dan mengajak kita semua untuk bersyukur dan mengangkat doa kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kiranya seminar, webinar yang diadakan 2 hari ini menjadi berkat bagi kehidupan manusia pada era yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berwebinar. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih sambutan dari Bapak Dr. Jonathan L. Parapat. Kami sampaikan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, laporan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Martin L. Kotopo, STMT, selaku Ketua Panitia Seminar Nasional Desain Sosial 2021. Kepada Pak Martin, dipersilakan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Hon Jonathan L. Parapat selaku Rektor dari Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan kata sambutan dan berkenan untuk membuka acara Seminar Nasional Desain Sosial 2021. Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sampaikan juga kepada Ibu Bapak yang mungkin sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan terima kasih sekali bahwa pada hari ini Ibu Bapak dan kita semua dapat berkumpul. Tentu saja semua hanya karena berkat Tuhan, karena kita semua kemudian bisa bekerja dan secara produktif, aktif di dalam pelaksanaan Seminar Nasional Desain Sosial 2021 ini. Sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada para distinguished guest speaker, Ibu Lestari Nurdiat, Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, lalu kemudian Prof. Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, PhD, sebagai Ketua dari Forum Indonesia dan Guru Besar UI, sekaligus juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, beliau juga adalah
baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para keynote speaker, Dr. Tisna Sanjaya, MSCH, yang nanti akan membahas mengenai proses kreasi seni sosial sebagai upaya kreativitas di masa pandemi. Lalu kemudian Pak Andi Setiawan, PhD, dengan bahasan desain penanganan krisis berbasis komunitas. Kemudian Dr. Vito Damai, SP JPK MKes Vika Fascisi, dengan nanti akan membahas mendesain era new normal, kala tantangan menjadi kesempatan. Dan Using, prinsipal dari studi Akonoma, yang nanti akan membahas mengenai pendampingan arsitektur dalam pengembangan modal sosial masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Tapi tentu saja, seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rektor, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 6 mitra dari Fakultas Desain, School of Design Universitas Pelita Harapan, sehingga bersama-sama Fakultas Desain Universitas Pelita Harapan, SNDS 2021 dapat terselenggara bersama-sama 6 mitra, sehingga ada 7 universitas bekerja sama untuk kemudian dapat menyelenggarakan Seminar Nasional Desain Sosial 2021. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sangayu Ketut Laksmi, MDS, selaku Dekan dari Fakultas Desain dan Seni Rupa Universitas Trisakti. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Aryani Kusumawardani, MDS CS, sebagai Dekan dari Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana DKI Jakarta. Lalu kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Safitri STMARS, selaku Ketua Program Studi Arsitektur dari Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ing Insinyur Winarna MA, selaku Dekan Universitas Kristen Duta Wacana, dan juga Pak Christian Untoro, selaku Ketua Program Studi Desain Produk Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Dr. Rahmanu, dan selaku Dekan dari Universitas 11 Maret Surakarta, Fakultas Desain dan Seni Rupa, bersama Bapak Dr. Denny Triardianto, Wakil Dekan 1 dari Fakultas Desain dan Seni Rupa Universitas 11 Maret Surakarta. Saya dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra kita yang paling jauh, tapi dengan adanya kemitraan ini kami merasa sangat dekat sekali, yaitu kepada Ibu Dr. Astrid STMM dari Fakultas Industri Kreatif Universitas Ciputra Surabaya. Ibu Bapak sekalian, seminar ini adalah seminar nasional desain sosial yang ketiga yang dilaksanakan oleh Fakultas Desain Universitas Pelita Harapan. Sebelumnya pada tahun 2018 dan 2019 kami sudah melaksanakan seminar ini. Namun kemudian pada tahun 2020 ketika direncanakan ternyata harus batal pelaksanaannya akibat adanya pandemi COVID-19 di pertengahan Maret 2020 lalu. SNDS 2020 yang dibatalkan ini awalnya hendak mengangkat tema yang hendak mendiskusikan lebih jauh perihal desain sosial itu hingga ke ranah kritik. Utamanya mempertanyakan tentang desain sosial hanyalah tren atau sungguh sebuah masa depan desain. Namun belum sempat terselenggarakan, kemudian pandemik datang menghadang sehingga rencana kritik terhadap desain sosial benar-benar terjadi. Desain sosial diuji kelincahannya, agilitasnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sifat desain sosial yang sangat berkelindan dengan masyarakat dan situasi sosial tertentu menyebabkan berbagai rona dan dimensi respon di dunia desain sosial terhenti ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19. Hal ini terjadi baik dari sisi para inisiator, lembaga atau organisasi penggerak, institusi akademik, hingga institusi ataupun lembaga pemerintahan. Tapi tentu saja yang terhenti bukan hanya dunia desain sosial, tapi hampir seluruh situasi terhenti ketika terjadi pandemi COVID. Oleh karena itu, kami mencoba melihat apakah sepanjang yang sudah kita lalui pandemi selama setahun ini, apakah sebenarnya desain sosial bersifat adaptif seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Mampukah desain sosial beradaptasi kemudian menghasilkan strategi dan inovasi di masa pandemi?
premis SNDS 2021 itu dibangun dengan pertanyaan yang apakah situasi pandemik semestinya mampu mendorong dan mengedepankan peran desain sosial dalam arus utama mainstream design dan pembangunan situasi sosial masyarakat yang lebih baik. Seharusnya demikian. Namun, apakah itu benar-benar terjadi? Maka dengan nada yang sangat positif, kami ingin melihat suatu hal yang baru, yang strategis, yang inovatif yang dihasilkan di dunia desain. Khususnya dimensi desain sosial yang seluruh pemangku kepentingannya, para inisiator, akademisi, dan institusi pemerintah saat menghadapi pandemi COVID-19 itu benar-benar mampu menghasilkan satu strategi inovatif. Dan seperti tadi yang disampaikan Pak Rektor juga, tampaknya masih relevan untuk mencoba menjawab pertanyaan tentang apakah desain sosial benar-benar dapat mewujudkan masyarakat 4.0 dan masyarakat 5.0 bahkan, yang tentu saja kita tahu persoalan masyarakat madani ini tetap relevan, masyarakat 5.0, karena kemudian sangat dikaitkan dengan kemajuan teknologi. Dan kita tahu betul selama 1 tahun pandemik ini kita bertahan karena justru adanya kemajuan-kemajuan dan terobosan dalam teknologi. Sepanjang sejarah manusia, adaptabilitas, ketangguhan, dan akal budi menjadi kekuatan terbesar menghadapi setiap perubahan yang signifikan setiap masa. Karena itu kami percaya segenap inisiator, penggerak, para akademisi, dan institusi pemerintah, juga para pemangku kepentingan desain sosial memiliki beragam strategi dan inovasi. Ini kita akan lihat, Ibu Bapak sekalian, dari apa yang akan dipaparkan oleh para DGS dan juga keynote speaker yang luar biasa pada hari ini. Ini juga terbukti ketika panitia penyelenggara mendapatkan secara total 193 abstrak yang nanti akan saya laporkan segera dari sivitas akademika, berbagai perguruan tinggi, mahasiswa, mahasiswi dan dosen, para inisiator desain sosial, instansi dan komunitas yang peduli dengan diskusi desain sosial di masa pandemi. Jadi saya sungguh yakin bahwa situasi pandemi akan mampu mendorong dan mengedepankan peran desain sosial dalam arus utama mainstream desain dan pembangunan situasi sosial masyarakat yang lebih baik. Kita benar-benar ingin bagaimana strategi dan inovasi desain sosial yang adaptif menghadapi pandemik di SNDS 2021 akan menuju tatanan baru, yaitu masyarakat madani yang kolaboratif serta inovatif, berkeadilan sosial, dan lestari. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk men-share dan melaporkan tentang grafik dari pelaksanaan seminar nasional desain sosial. Nah, izin untuk share screen. Ya, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa Seminar Nasional Desain Sosial itu dilaksanakan sebagai hasil kemitraan dari 7 universitas, yaitu Fakultas Desain Universitas Harapan, Fakultas Seni Rupa dan Desain dari UNS Surakarta, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti, Fakultas Industri Kreatif Universitas Ciputra, Fakultas Desain dan Seni Kreatif dari Universitas Mercubuana, Program Studi Arsitektur dari Universitas Pembangunan Jaya, dan Fakultas Arsitektur dan Desain khususnya Program Studi Desain Produk dari Universitas Kristen Buta Wacana. Jumlah abstrak yang masuk, Ibu Bapak sekalian, saya laporkan seperti yang saya sampaikan adalah 193 abstrak. Lalu kemudian jumlah abstrak yang akhirnya diterima setelah melalui proses review bersama-sama yang dilakukan oleh ke-7 pelaksana dari SNDS 2021 adalah 175 abstrak. Lalu kemudian dari 175 abstrak tersebut, kemudian setelah melakukan proses review, kemudian ada proses pendaftaran kembali, proses kemudian benar-benar tahapan-tahapan yang selanjutnya perlu diperhatikan untuk para penulis abstrak. Akhirnya jumlah abstrak yang terkonfirmasi ikut di dalam SNDS 2021 adalah 157 abstrak. Kalau Ibu Bapak lihat di dalam
bagan ini, kita bisa melihat bahwa ada kenaikan signifikan dari SNDS 2018 yang hanya memiliki 46 abstrak, lalu naik pada tahun 2019 menjadi 73 abstrak. Namun secara signifikan, ini puji Tuhan bahwa pada SNDS 2021 bisa naik hingga 157 abstrak. Tentu saja ini sekali lagi adalah berkat kemitraan dan juga berkat antusiasme dari semua institusi yang ikut dan hadir di dalam SNDS 2021. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa kalau berbicara kemitraan, SNDS 2018 ada 14, lalu kemudian SNDS 2019 ada 10, lalu kemudian di SNDS 2021 selain dari ke-6 mitra ada 14 institusi yang juga ikut di dalam pelaksanaan SNDS ini. Ke-14 institusi tersebut adalah Bina Nusantara University, Design As Generator, Institut Desain dan Bisnis Bali, Universitas Agung Podomoro, Universitas Ciputra termasuk mitra, Universitas Kristen Duta Wacana mitra, Universitas Kristen Petra, Universitas Mercu Buana mitra, Universitas Negeri Padang, Universitas Pembangunan Jaya mitra, Universitas Tadita, Universitas 11 Maret mitra, Universitas Trisakti mitra, dan Universitas Pelita Harapan sebagai host dari Seminar Nasional Desain Sosial 2021. Kurang lebih demikian laporan yang dapat saya sampaikan tentang pelaksanaan Seminar Nasional Desain Sosial 2021. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih terutama untuk kehadiran Pak Rektor untuk membuka acara Seminar Nasional Desain Sosial 2021, dan juga saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk ke-6 mitra dan seluruh peserta yang sudah hadir dan bersemangat untuk dapat bersama-sama kita sharing dan membagikan tentang strategi dan inovasi dari desain sosial di masa pandemi ini. Semoga Seminar Nasional Desain Sosial 2021 menjadi berkat dan terang bagi banyak orang, karena sesungguhnya inilah yang merupakan tujuan dari Seminar Nasional Desain Sosial. Kita dapat mendiseminasi, kita benar-benar dapat memberikan hal yang baik di masa pandemi ini, terutama dari khususnya bidang keilmuan desain. Dengan demikian, saya tutup laporan pelaksanaan Seminar Nasional Desain Sosial 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC.